Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Perkenalkan, nama saya Aprilian Putri Suliatin. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hukum syara. Definisi hukum syara. Kata al-hukumu menurut bahasa artinya al-man'u, yakni mencegah. Misalnya, hakama al-hishan, seseorang menghukum kuda, artinya dia mencegah kuda itu dari lari. Definisi hukum syara. Hukum syara adalah seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Penjelasan definisi hukum syara. Hukum syara adalah suatu seruan dari asyari yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba manusia, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan. Dalam definisi tersebut dikatakan asyari, tidak dikatakan Allah agar bisa mencakup juga sunnah dan ijma. Sehingga tidak ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan kitab itu hanya Al-Quran saja. Hukum taklifi dan hukum wa'di. 10 hukum taklifi dan hukum wa'di. Dari definisi hukum syara yang terpilih yaitu yang pertama, hukum taklifi, yaitu hukum untuk mengatur perbuatan manusia dengan hukum berupa tuntutan dan pemberian pilihan. Yang kedua, hukum wa'di, yaitu hukum untuk mengatur hukum taklif itu. Hukum taklif dan hukum wa'di. Hukum taklif meliputi yang pertama tuntutan tegas, yaitu haram dan wajib. Yang kedua, tuntutan tidak tegas, yaitu sunnah dan makruh. Yang ketiga, pemberian pilihan, yaitu mubah. Untuk hukum wa'di meliputi yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani, yang keempat sah batal, fasad, serta yang kelima azimah atau rukhsat. Perbedaan hukum taklif dan hukum wa'di. Terdapat dua perbedaan utama. Yang pertama, hukum taklif merupakan hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sedangkan hukum wa'di, hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Contohnya, wudhu adalah syarat sholat. Perbedaan hukum taklifi dan hukum wa'di. Yang pertama, hukum taklifi berada dalam kuasa mukallaf. Misalnya, hukum wudhu sebagai syarat sholat, mencuri sebagai sebab hukum potong tangan, dan lain-lain. Sedangkan hukum wa'di kadang dalam kuasa mukallaf, misalnya wudhu sebagai syarat sholat, kadang tidak berada dalam kuasa manusia, misalnya tergelincirnya matahari sebagai sebab sholat duhur. Quran Surat Al-Isra ayat 74. Pengertian rukun-rukun hukum syara. Yang dimaksud pembahasan rukun-rukun hukum syara adalah pembahasan tentang yang pertama al-hakim, yaitu siapa yang berhak membuat hukum, apakah Allah Subhanahu wa taala atau manusia. Yang kedua, al-mahkum alaihi, yaitu membahas siapa yang menjadi objek hukum, manusia yang terkena beban hukum. Yang ketiga, al-mahkum fihi, yaitu membahas apa yang dihukumi. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa kawan-kawan like, subscribe, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.